Shalom adik-adik, apa kabarnya? Gimana kabarnya Kak Amina? Puji Tuhan Kak, sehat selalu. Puji Tuhan. Gimana Kak Eva? Puji Tuhan, sehat juga Kak. Gimana kabar adik-adik di rumah? Tentunya baik-baik saja ya, sehat selalu. Yeay, hari ini kita senang banget bisa kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Kiranya adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap bersuka cita menjalani hari-harinya di rumah walaupun masih di rumah saja. Nah, kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Kita satukan hati kita. Nanti Kak Amina akan pimpin kita di dalam doa. Adik-adik di rumah kita satu dalam doa. Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak Tuhan bersatu hati. Kami mau memulai ibadah kami Bapa. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini kami mau memulai ibadah kami hari dalam nama-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap ambil sikap berdoa adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Karena kita punya Allah yang besar, yang berkuasa, kita nggak boleh lelah Kak untuk melayani Tuhan. Nggak boleh lelah, nggak boleh capek. Nggak boleh capek. Dalam Tuhan kita harus tetap bersuka. Betul banget. Betul. Karena kalau di masa kecil kita sudah melayani Tuhan, Ya. berarti nanti sampai besarnya kita pun tetap setia sama Tuhan Kak. Betul banget Kak Eva. Iya. Seperti pujian kita. Apa tuh Kak? Jangan lelah. Yes, Bekerja jangan dengan lelah. Ya. Yuk nyanyikan semuanya adik-adik berdiri ya. Jadi semua ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
kita membangun apapun di dalam Tuhan, semuanya itu akan menjadi lebih baik. Oke, iya betul Kak. Maka kita nggak boleh lelah ya Kak ya. Iya. Nggak boleh lelah bekerja Di ladangnya Tuhan. Karena kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita sukacita. sukacita. Iya. Kita akan senang selalu. Betul. Sukacita, berharap kepada Tuhan ya. Betul kan. Nah, yuk kita tetap berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Hanya di dalam Tuhanlah sukacita penuh. Ya, teman-teman silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita, karena ketika benih itu ditabur, biarlah bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Kita nyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita satukan hati kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur karena kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, sehingga setiap firman yang ditabur Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara Tuhan di dalam mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, karena kita masih ada di suasana tahun baru, Ibu mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita di tahun 2021 ini ya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini kita ambil di Daniel 3 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan, judul firman Tuhan bagi kita anak-anak, perapian yang menyala-nyala. Berarti kalau dikatakan perapian berarti itu panas, api ya sayangnya. Ya, mari kita baca dari 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sardam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 orang Israel dari kerajaan Yehuda yang kemudian bekerja di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Seperti tercatat dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab orang Kristen. Mereka bertiga bersama Daniel dibawa ke Babel karena Nebukadnezar kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang muda yang tidak bercelah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmah. Perlu kita ketahui anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Sadrak, Mesak, Abednego ini anak yang taat kepada Tuhan, anak yang setia, anak yang percaya kepada Tuhan, sehingga kemanapun mereka pergi, apapun yang dilakukan mereka, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Ya, di mana mereka pergi, di mana pada saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tinggal di kota Babel, yang dimana raja di kota Babel Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, di mana dia membuat patung buatan dari emas. Raja Nebukadnezar ini membuat patung dari emas, sehingga rakyat yang ada di Babel itu dia perintahkan untuk menyembah kepada patung. Ya. Tapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, perlu kalian ketahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang yang 3 ini, mereka tidak turut pada perintah raja.
Karena apa mereka tidak turut? Mereka tahu bahwa Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mereka puja yaitu Allah yang penuh kuasa. Sedangkan Allah yang dipuja si Nebukadnezar itu adalah berhala. Dia menciptakan patung, ya. Sesudah dia buat patung, dia menyembah kepada patung. Sehingga patung itu nggak punya kuasa. Yang berkuasa itu adalah Tuhan. Sehingga Nebukadnezar ini memerintahkan kepada semua rakyat yang ada di kota Babel ini. Dia katakan di ayat 15, dia katakan, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu, kata Raja Nebukadnezar kepada semua bangsa Babel, rakyat Babel, ya. Nah, tetapi jika tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku, katanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah patung. Sekalipun berbunyi itu, bunyi-bunyian itu, mereka tidak mau menyembah. Karena mereka tahu Allah yang kuasa itu yaitu Allah, bukan patung. Perlu anak-anak ketahui, ya. Dari hari ini, dari masih kecil kalian begini, perlu kalian ketahui, orang tua, guru-guru sekolah minggu mengajarkan kalian, sayangnya, untuk menyembah Tuhan Allah yang kuasa, ya. Nah, dimanapun Sadrak, Mesak, dan Abednego berada, karena mereka taat kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, Tuhan selalu ada bersama mereka. Saat bunyi-bunyian sangkakala itu berbunyi, mereka tidak sujud menyembah. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, lalu si Sadrak, Mesak itu dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kenapa kalian tidak sujud menyembah patung, kata Raja Nebukadnezar kepada 3 orang anak Tuhan. Kami tidak perlu menjawab Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan raja. Berani sekali mereka menjawab Raja Babel. Seumur hidup mungkin ya Raja Nebukadnezar itu tidak pernah dijawab oleh rakyatnya seperti itu. Tapi kenapa anak Tuhan tidak gentar, tidak takut? Mereka menjawab Raja Babel sedemikian beraninya. Itu karena siapa, anak-anak? Jelas karena Tuhan. Ya, itu semua karena Tuhan. Jadi bisa kita pelajari sebagaimanapun yang kita hadapi sekarang ini di Indonesia ini. Setahun sudah berlalu, COVID-19 ini tidak berlalu, belum pulih sempurna. Percaya nak ya, percaya kita semua. Mungkin orang tua kalian pergi mencari nafkah, tidak salah kita mengingatkan, Bapak pakai masker, cuci tangan. Kita yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan itu punya kuasa. Bisa kita ingatkan orang tua kita supaya Tuhan itu juga melindungi orang tua kita, ya naknya. Ya, ibu guru percaya kalian anak-anak yang luar biasa. Karena begitu marahnya Nebukadnezar itu kepada ketiga anak Tuhan ini. Sungguh Nebukadnezar itu marah sekali kepada ketiga anak Tuhan ini, ya.
apa yang dia katakan. Akhirnya kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, diperintahkan oleh Nebukadnezar untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalian bisa melihat bagaimana hukuman manusia dan pertolongan Tuhan. Kalau kita dekat saja mungkin dekat kita sama api, rasanya panas ya. Apalagi yang dicampakkan begitu ke dalam api, bagaimana panasnya. Tapi anak-anak Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dikuasai oleh Tuhan. Tuhan sanggup untuk melindungi ketiga anak ini, ketiga orang itu ya. Makanya sehingga dikatakan, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Coba pakai baju lagi, kalau bajunya terbakar lengket ke badan, aduh panasnya nggak bisa kebayang ya. Nggak kebayang anakku. Makanya kita harus takut kepada Tuhan ya. Kita harus takut sama Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Dalam segala apapun yang kita hadapi, minta Tuhan lindungi kami, tolong kami Tuhan. Tuhan akan menolong kita ya. Karena titah raja itu keras banget titahnya, perintah raja itu. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, yang melemparkan anak Tuhan ini aja ke dalam api, mereka yang mati. Yang dilemparkan yang tiga ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak kenapa-kenapa. Karena apa itu? Banyak cara Tuhan untuk menolong anak-anak yang dikasihinya. Dia utus malaikat surgawi untuk melindungi anak yang tiga itu. Dia utus sehingga anak itu tidak tersakiti, mereka tidak terbakar, mereka tidak terluka, bahkan mereka bersukacita di dalam api, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi perlu kita ketahui di dalam kehidupan ini, ya, di dalam kehidupan kita anak-anak, kalian tidak usah ragu, tidak usah takut. Sekalipun kita menghadapi COVID-19 ini, percaya anak itu ya, percaya kita sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Nah, karena Nebukadnezar sudah melihat betapa besar kuasa Tuhan itu di dalam diri Sadrak, Mesak, Abednego itu, dia heran, tidak ada kuasa seperti ini yang dapat melindungi anak-anak yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak Tuhan, di ayat 28 dia berkatalah Nebukadnezar, terbukalah mata hatinya untuk melihat mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan yang dilakukan ataupun diperintahkan untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya dia berkata seperti ini anak-anak. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Terbuka mata hati Nebukadnezar. Akhirnya dia mengatakan, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego.
sekeras apapun anak-anak kehidupan seseorang, ya, sekeras apa kalau Tuhan sudah menjamah mereka, mereka akan sujud menyembah Tuhan. Nah, sehingga dia juga memerintahkan rakyat Babil itu, sebab itu aku mengeluarkan perintah, katanya, bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucap penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal kepalanya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah, ibu guru percaya, ya, ibu guru percaya yang kita hadapi ini pasti berlalu, pasti berlalu. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya. Setiap hari kita menghadapi di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, kita menghadapi. Mungkin kalian juga mau pergi berkumpul sama teman-teman, orang tua melarang. Karena apa? Ya, karena yang kita hadapi. Tapi jangan bosan-bosannya untuk berdoa kepada Tuhan supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Firman Tuhan, anak-anakku, cukup sampai di sini ya sayang. Ibu guru percaya firman ini yang akan hidup di dalam kehidupan kalian, ya. Belajar untuk melakukan firman, melakukan firman. Firman mengatakan pada hari ini untuk kita supaya kita belajar berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya, karena Tuhan yang sanggup memulihkan semua kehidupan kita. Firman Tuhan cukup sampai di sini ya sayangnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak, seperti biasa kita lakukan itu, kita menjawab kuis, ya. Ibu guru percaya kalian merenungkan firman itu tadi benar-benar, sehingga menjawab kuis ini juga dengan singkat kalian bisa, ya. Pertanyaan yang pertama nanti dikirim ke ini nomor yang di bawah ya sayangnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang diperintahkan Raja Nebukadnezar kepada bangsa Babel? 2. Siapa nama orang Israel yang 3 itu? Ya, cukup. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul tentang percaya kepada Tuhan. Betul. Ya Kak Epa ya? Betul banget. Sebagai anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Iya. Seperti tadi cerita yang dibawakan oleh Bu Murni ya. Betul. 3 orang yang dimasukkan ke dalam perapian. Ya. Mereka tidak terbakar. Karena mereka apa? Percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, teman-teman juga, sahabat di rumah, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian. Doa ya, Bes. Doa ya, Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami percaya kiranya Engkau selalu memberkati kami secara berlimpah-limpah menurut kekayaan dan kehendak Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap kebutuhan kami dalam sekolah kami, dalam kebutuhan sehari-hari, Engkau yang mencukupkannya ya Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang kaya, Allah yang hebat, yang akan terus memberkati pekerjaan dan usaha dari orang tua kami. Berikan Papa dan Mama kami kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga kami boleh selalu bersuka cita dalam menjalani setiap hari-hari, karena ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kami. Kami juga percaya ya Tuhan, dalam memasuki sekolah kami di ajaran baru ini ya Tuhan, setelah liburan kami pun terus semangat karena kami mau memberikan yang terbaik melalui sekolah kami untuk menyenangkan hati Tuhan, terlebih untuk keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus